Di video kali ini agak beda cuy. Ini menurut gua adalah satu project yang unik banget karena ini motornya tuh bener-bener beda. Gua seumur hidup gua belum pernah nge-custom atau nge-modif motor ini. Ini motornya adalah motor tukang tambal ban. Seperti apa videonya? Langsung aja kita mulai. Motor kali ini adalah motor milik Mas Indra dari domisilinya itu di daerah Ciputat gitu cuy. Mas Indra ini adalah tukang tambal ban keliling. Jadi dia nggak punya tempat atau toko gitu ya, atau bengkel gitu. Jadi dia sifatnya hanya muter-muter. Di project kali ini gua itu kepikiran pengen bikin, kalau sebelum-sebelumnya itu adalah gua nge-custom motor gitu ya, yang secara tampilan jadi lebih baik. Nah gua pengen kali ini agak beda. Gua pengen customan gua kali ini tuh lebih bermanfaat buat orang, bukan hanya sekedar tampilannya doang gitu cuy yang bagus. Sebenarnya gue udah dari kayak setahun 2 tahun yang lalu ya kepikiran pengen modifin motor tukang tambal ban gitu. Cuman saat gue udah mulai mau ngejalanin projectnya gitu ya, gue nyari tukang tambal ban itu ternyata sulit gitu cuy, susah. Gue tuh pernah ngeliat beberapa tukang tambal ban keliling di daerah Pondok Indah gitu ya, cuman setelah gue kesana lagi ternyata udah nggak ada gitu. Sampai akhirnya salah satu dari tim gue namanya Yudi ya, dia ngasih tahu bahwa nih bro ada tukang tambal ban di daerah Pamulang gitu. Terus gue dikirimin fotonya, waktu itu sempat gue upload di Instagram dan gue ngerasa kayaknya ini salah satu calon project gitu ya yang pas menurut gue. Siapa Mas Indra ini dan seperti apa backgroundnya Mas Indra ini, langsung kita lihat. Nama saya Indra Hermawan, alamatnya Pamulang, Tangerang Selatan, asal dari Garut. Profesi saya adalah sebagai tukang tambal ban keliling. Saya menjalani profesi tambal ban keliling udah hampir mau 2 tahun. Motor saya adalah motor Pega ZR. Dan kendala yang saya alami saat ini, mesin keadaan mati, nggak bisa jalan, ya nggak hidup. Ya saya pernah coba-coba mau menghidupinnya, nggak berhasil. Harapan saya buat Mas Ateng, tolong supaya bisa diperbaiki lagi mesin saya, motor saya, supaya hidup lagi dan saya bisa kerja seperti biasa sebagai tambal ban keliling. Jadi setelah gue lihat-lihat ya dikirimin profilnya Mas Indra ini sama si Yudi ke gue ngerasa Mas Indra ini udah paling cocok banget lah. Ini kayaknya jodoh gue nih untuk ngejalanin project ini gitu kan. Dan gue juga ngerasa kayak gue pengen bikin sesuatu buat Mas Indra gitu. Nah jadi nggak pakai lama tuh cuy. Kemarin si Mas Indra ini langsung dijemput sama tim Ateng Katros. Ya, mana Mas Indra? Ya, ini dia Cincoy. Apa kabar Mas? Ya, baik. Baik, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, naik apa kesini tadi? Naik mobil. Bawa mobil? Bawa mobil sama Pak Yudi. Sama Pak Yudi ya? Iya. Oke. Ayo Mas, masuk. Sini Mas. Oke cuy, di samping gue udah ada Mas Indra. Mas Indra gimana nih? Udah siap belum motornya kita acak-acak? Gila acak-acak. Hah? Udah siap. Udah siap? Siap banget. Tapi kan gini Mas, ini kan sementara motornya kita garap gitu ya. Iya. Mas Indra nanti buat kesehariannya pakai apa nanti? Buat kerja atau buat apa gitu? Apa saya ya buat keseharian saya, kalau mesin saya diacak-acak sama Mas Ateng, ya mungkin saya nyari kerjaan lain nanti. Oh gitu? Ya. Waduh, sampai nyari kerjaan lain. Ya udah, pasrah ya, ini motor mau diapain ya pokoknya? Ya, pasrah saya. Udah dipercayakan ya sama tim Katros ya? 100% saya. Wah, 100% katanya tuh. Oke, sip, oke lah kalau begitu. Ya, itu dia Mas Indra. Sekarang pertanyaan adalah sehancur apakah kondisi motornya Mas Indra? Karena jujur gua tuh belum ngeliat langsung cuy kondisi motornya. Yang gua tahu tuh baru cuman lewat foto-foto doang kemarin ya, sama lewat video call juga bahwa kondisi motornya emang. Yang gua tahu tuh gini, motornya itu Vega
entah Vega ZR atau Vega yang lama, cuman kondisinya mesinnya tuh lagi diturunin semua gitu. Makanya sekarang gue mau lihat dulu kondisi motornya. Motornya pun dibawa ke sini pakai pickup gitu. Wih. Ya, masuk mundur. Ya, terus. Wah. Terus. Stop. Ini motornya Vega ZR, cuy. Ya jadi kalau teman-teman lihat ya sekarang nih itu kondisi motornya, nggak ada mesinnya, Vega ZR, dan ini boxnya atau sespannya yang buat bawa kompresor. Ini sampai ditutupin, dipasangin atap gini cuy. Ini gue nggak tahu fungsinya apa nih yang di depan nih. Oh ini selang kompresornya. Ya ini emang dibikin seadanya sih ya sama Mas Indra. Alright, mesin emang brak maur cuy. Wow. Ini crankcase-nya udah sendiri. Ini blok cover magnetnya ya. Bahkan headnya pun sudah terpisah saudara-saudara dengan bagian bloknya. Ini for your information, kondisi mesinnya sendiri crankcase-nya kebalik nih cuy. Ini bagian bawah. Ya, jadi udah begitu dia tuh. Ini kayaknya di Project Thank You kali ini pesertanya nggak mau rugi cuy. Kayaknya ya. Habis banyak ini gua. Ini jujur ya, pertama kali gue ngeliat motornya, gue nggak nyangka kalau motornya itu bakal sehancur itu gitu cuy. Karena sebelumnya gue hanya ngeliat di foto gitu kan. Jadi setelah gue lihat langsung, hancur banget sih motornya. Modalinnya gimana ya? Saat itu gue kepikiran ya, sempat kepikiran gitu. Kayaknya gue nggak sanggup deh ngejalanin project ini gitu. Karena ubahannya itu terlalu masif gitu cuy. Pertama gue harus benerin dulu mesin motornya. Habis itu gue harus benerin juga body motornya gitu kan. Terus gue harus bikin sespannya yang baru karena menurut gue sespannya ini kurang oke kan secara visual gitu. Sespan udah beres, kompresornya, alat-alatnya juga harus gue benerin juga, harus gue bikin proper gitu. Prosesnya panjang banget dan wah saat itu gue berpikir kayaknya gue nggak sanggup nih gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh gue sempat ngomong sama si Yudi. Tukang tambal ban yang lain nggak ada? Nggak ada bos. Hancur banget itu. Ya. Lombok Emang keadaannya udah begini. Lombok gua. Kan udah dikasih tahu sebelumnya. Ya iya, cuman nggak begini gimana bang? Ya udahlah. Oke lah. Ya mudah-mudahan nggak habis banyak lah. Ya udah. Walaupun kemarin gue sempat mikir kayaknya gue bakal cari kontestan lain gitu ya. Tapi setelah gue ngobrol sama Yudi, oke, jadi ini kondisi motornya di luar dugaan. Tuh. Parah banget kondisi motornya, iya loh. Jadi gini cuy, jadi motor ini proyeknya tetap harus jalan. Jadi planningnya adalah motor ini hari ini dibawa lagi sama si Yudi buat benerin dulu untuk kondisi bagian mesinnya gitu. Jadi kalau untuk mesin kan karena lu bawa dulu motornya Yud, itu kan ada mesinnya. Lu bawa ke bengkel untuk dipasangin dulu mesinnya. Tapi gerobaknya jangan dipisahin, jangan dilepas dulu gitu loh. Siap. Pokoknya dihidupin aja. Nah nanti kalau udah hidup, nih motornya dibawa ke sini lagi. Siap. Gitu ya. Ya udah gitu aja. Jadi planningnya sementara itu dulu. Iya, gue komit lah untuk ngejalanin project ini. Tapi paling enggak gue harus nyoba dulu. Walaupun nantinya gagal, tapi ya udahlah paling enggak gue usaha dulu. Gue tetap komit jalanin project ini. Oke, Mas Indra. Ya. Sampai ketemu ya. Oke. Terima kasih. Oh ini istri ya, istri tercinta ya. Terima kasih. Ya Bu. Oh bertiga. Oh, aduh, kasihan amat lu. Mestinya bawa mobil lagi lah. Mana sih lu? Oke bos. Yuk. Mas Bagas. Yuk. Thank you. Oke, jadi gini cuy ya planningnya ya. Pada saat kemarin itu ya, gue kan nggak tahu ya motor ini layak atau enggak dimodifikasi gitu kan. Nah untuk tahu supaya motor ini layak atau enggak di custom atau dimodifikasi, gue harus tes jalan dulu. Cuman seperti yang kalian udah lihat tadi ya bahwa mesinnya itu
udah mambrak maur gitu kan. Nah jadi gue nyuruh si Yudi untuk ya udah rakit aja dulu mesinnya, yang penting motornya bisa jalan. Nanti ketika motornya udah bisa hidup, bisa jalan, gue akan test ride sendiri. Nah setelah gue test ride, baru deh gue akan mutusin apakah motor ini akan gue lanjutin untuk dimodif atau di custom atau enggak. Beberapa minggu kemudian gue dikabarin Yudi kalau motornya ini udah beres gitu ya. Akhirnya gue suruh kirim motornya ke Katros. Ini belum apa-apa, baru ngidupin mesin motornya doang gitu ya. Itu gue kemarin udah habis 3 juta cuy. Jadi ya nggak apa-apa lah. Emang targetnya yang penting motor itu yang penting hidup biar bisa gue test ride. Nah ketika motornya dikirim juga kemarin gue minta tolong sama Yanto ya, sang mekanik gadungan itu yang udah lama nggak muncul di video gue, untuk ngecekin sekalian motornya gitu. Apakah udah oke atau masih ada yang kurang atau gimana gitu. Oke cuy, ini sekarang kondisi motornya udah balik lagi ya ke Katros. Lagi diceki-ceki sama si Yanto. Gue mau lihat nih sekarang kondisi motornya seperti apa. Apakah udah cukup oke mesinnya, apa bisa nyala. Langsung aja kita lihat. Halo, selamat siang Bapak Yanto. Nih yang nanyain si mekanik gadungan ini. Apa? Dia udah bukan jadi kepala mekanik lagi, udah kepala produksi, udah megang semuanya bagian produksi sekarang nih. Office. Yeah. Office. Oke. Oh ya mesinnya udah naik. Kemarin mambrak maur tuh di bawah semua, sampai crankcase-nya kebalik gitu. Ini dirakit, harusnya sih udah oke ya. Nah, ini kondisi motornya sebenarnya ya kalau motor ya oke lah ya, maksudnya ya udah biasa aja gitu. Ini fairingnya juga nggak dipasang karena Sayap. Oh, Sayap, bukan fairing, bukan motor balap, sayap. kadang dia ada benernya juga. Ini kalau sespannya nanti mau dipisah bisa toh? Kagak bisa. Nggak bisa. Itulah kelebihan orang Indonesia. Dilas mati ya? Iya, dilas mati semua. Gokil. Empat titik lah ya kan tuh. 1, 2, 3, 4. 4 titik. Jadi kalau misalnya nanti mau dipisah, mesti dipotong gerinda. Kita potong, kita belah-belah. Baiklah. Yuk. Oke, untuk bagian sespannya ini biasa ya dibikin pakai plat siku, tapi ini cukup tebal juga platnya. Kayaknya sih berat. Bukan kayaknya sih, emang berat. Ini rodanya nggak kelihatan ya dari situ. Ini rodanya pakai velg biasa, bukan pakai velg gerobak. Pakai velg motor juga. Ini kompresornya besar banget. Gue nggak tahu yang berapa liter kapasitasnya. Ini dia pakai listrik, pakai bensin ya? Pakai bensin, Bos. Bensin tenaga manusia. Tenaga pegas. Tenaganya pegas. Nah, di dalam sini banyak lah perintilan-perintilan untuk nambel ban. Ini ada buat yang ngepres ban dalam tuh yang biasanya dinyalain pakai spiritus gitu kan. Sama ini nih satu lagi nih. Apaan? Ini buat kotak semir. Kalau dia sampingannya berarti sekali tambal ban bisa nyemir sepatu. bukan kotak semir sih, kalau kayak gitu sih lu lebih ke topeng monyet sih. Sarimin pergi ke pasar kan bawa tas kan dia gitu kan. Ini bukan tas, Bawa kotak. Oke. Bagian atasnya nih supaya ada laba-laba. Bagian atasnya supaya kompresornya nggak kehujanan, dipakein atap spandek ya. Dia lebih sayang kompresor dibanding jokinya ternyata. Daripada motornya ya. Oke. Ini kondisinya ya begitulah. Jadi, ini motornya planningnya gini. Sebelum kita acak-acak motornya, sebelum gua modif nih, kita modif ya, gue pengen tes ride dulu. Gitu tujuannya supaya gue pengen tahu apakah motor ini safety apa enggak. Jangan sampai nanti udah dimodif ternyata nggak safety gitu, atau malah dipakai di jalan raya jadi ilegal gitu kan, karena konstruksinya udah begini gitu. Jadi gue mau tes ride. Nah ini motor udah nyala belum? Belum, Bos, belum nyala. Kayaknya akinya mati deh, Bos, ini. Oh aki doang, tapi mesin udah oke. Kalau aki doang gampang. Pakai nih Yuasa. Ya. Kenapa harus pakai Yuasa? Ya ilah, udah soalnya ini aki yang nggak pakai ribet. Kemarin motor ADV gue kan rusak tuh, akinya, kelistrikannya mati. Nah, gue ganti Yuasa, gantinya gampang, begitu gue starter langsung hidup dan sampai sekarang masih awet, walaupun motornya jarang gue pakai ya. Udah berapa tahun pakainya? 2 tahunan. Biasanya kan 2 tahunan kalau motor jarang dipakai ribet tuh, ya kan. Ini aman, jadi ya udahlah. Kelebihannya apa nih kelebihan ini waktu? Ini Yuasa seri YT7C, jadi dia udah aki kering atau aki MF, maintenance free. MF. Muncrat itu gue. MF. Maintenance free. Bilang dulu maintenance free. Free ya, gampang. Digabung. Maintenance free. Nah, itu. Jadi akinya nggak pakai ribet gitu loh. Jadi apa ya? Ya praktis lah. Oke? Lu ganti aja sekarang. Ganti dulu, abis itu gue mau tes ride. Oke? Oke. Aki motor Yuasa MF lebih kenal sebagai aki kering. Walaupun tetap berisi cairan elektrolit, namun bebas penambahan air aki sepanjang pemakaiannya.
Hal ini disebabkan oleh penggunaan material separator berupa bahan AGM alias Absorber Glass Mat yang berfungsi menyerap air sehingga seperti kering. Kelebihan dari aki motor Yuasa MF adalah dijual dalam keadaan selalu fresh, di mana dalam satu kemasan terdapat botol aki Zur yang terpisah sehingga umur aki baru akan berlaku setelah aki Zur tersebut diisi ke dalam aki. Adapun kelebihan lain dari aki motor Yuasa MF adalah yang pertama, bebas perawatan dengan sekali pengisian air elektrolit. Yang kedua, dijual dalam kondisi dry charge. Yang ketiga, anti bocor. Yang keempat, tegangan yang dihasilkan aki selalu stabil. Intinya, gue suka banget sih pakai aki Yuasa MF, aki bebas perawatan dan siap pakai. Aki Yuasa MF, feel the freedom. Udah tak? Udah bos? Aman ya? Aman. Oke. Coba di starter dulu dong. Wah, wih. Hidup ternyata saudara-saudara. Oke. Udah siap ya? Ya udahlah, gua tes rat dulu. Sip. Oke guys. Ini gue udah di atas motornya, langsung aja kita cobain ya. Alright, motor udah nyala. Yuk kita coba pelan-pelan aja deh. Bismillahirrohmanirrohim. Oh anjing, rem depannya nggak ada cuy. Bangke juga nih Yanto, katanya udah beres. Rem depannya nggak ada, untung rem belakangnya ada. Wah anjir, mengerikan. Agak nggak stabil dan stangnya oleng-oleng sebenarnya. Ini kalau kalian lihat tuh. Jadi kayak ngelawan, mungkin nggak center kali bannya ya, yang sebelah kiri. Dan kalau direm dia lari ke kanan cuy. Ada mobil lagi. Ya sebenarnya kalau sespan gini agak repot ya kalau ngelewatin gang-gang sempit. Cuman enaknya ya kalau naik motor ini nggak perlu turun kaki, aman sih. Nah ini kalau direm asli ngebuang ke kanan banget. Dan anehnya, ini bannya sebenarnya nggak kempes ya, cuman berasa kayak ban kempes gua. Karena oleng-oleng gitu ya. Mau mati motor. Ini kalau mati PR banget sih sumpah. Kalau mogok ditinggal di pinggir jalan juga nggak ada yang ngambil kali ya. Ya ini gua nggak bisa kencang-kencang banget sih. Ini top. Ini naik motor ini paling bantu. Wow, shit. Speednya paling cepet kayaknya 20 deh. Oke. Gua harus lebih rileks bawa motor ini. Yang bikin parno sih selain handlingnya ini aneh banget ya, naik motor ini itu berasa kayak jalan di medan off-road gitu cuy. Stangnya gini-gini. Itu kalau gua nggak tahan dia begitu tuh olengnya. Hal lain yang bikin parno di motor ini adalah, ini kalau lagi dibawa gini ya, ini sengnya cuy. Ini eye level banget ya sama mata gitu. Aduh, mudah-mudahan bensinnya nggak habis ya. Oh ada deng. Gila, ampere bensinnya hidup cuy. Gokil emang. Nih berkat aki Yuasa nih, jadi hidup lagi indikator-indikatornya. Lampu-lampunya hidup semua tuh. Oke. Suspensinya ya guys. Suspensinya ini cukup empuk. Entah udah mati shock breakernya. Satu hal lagi ya, kalau kita ngomongin safety. Kalau kalian lihat kaki kiri gua, ini tuh mepet banget dengan si box ya. Bener-bener mepet banget tuh ya kalau kalian lihat tuh. Nah, bahayanya adalah kalau misal terjadi sesuatu accident gitu ya, walaupun ya amit-amit banget gitu, kaki gue bisa kejepit gitu cuy. Bahaya banget asli Mas Indra, bahaya banget. Motor lo ini udah spion standar yang nggak ada. Harusnya juga nambah spion di sebelah sana ya. Itu harusnya ditambahin spion lagi cuy, sebelah sana untuk ngelihat kondisi yang sebelah kiri situ. Dan dia juga bisa mantau kondisi bannya gitu ya. Atau ya kalau lagi di gang-gang sempit gitu, jadi dia bisa ngeliat posisinya gitu. Konstruksinya kayaknya bahaya banget sih. Apalagi ini kalau dilepas tang, wow. Dia langsung tripping. Iyalah tripping. Kita langsung balik aja sebelum terjadi hal-hal yang gue tidak inginkan di jalan. Jadi kita langsung balik aja ke bengkel Katros. Oke. Ya, jadi kemarin itu gue udah test ride sendiri motornya gitu kan. Seru banget sih ya, pengalaman baru karena ya bentuk motornya ya begitu unik banget. Jadi apa enggak gue modif atau ngelanjutin project modifikasi motor Vega ini? Jawabannya adalah enggak jadi. Alasannya ada dua cuy. Yang pertama itu
dari sisi mesin, menurut gua Vega ini kurang memadai gitu ya. Kemarin pas buat test ride belum apa-apa, itu kan mesinnya baru dinaikin gitu ya. Itu motor udah ngebul lagi gitu. Nah sedangkan gua kan mikirnya lebih ke long term gitu kan. Jangka panjang supaya motor ini bisa dipakai ya paling nggak beberapa tahun lah gitu sama si Indra ini. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah konstruksinya menurut gua kurang safety. Takutnya kalau ada apa-apa ya gua sih menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Intinya sih gua lebih mengutamakan safety first. Tapi di sini karena gua udah komit, gue tetap jalanin project ini, tapi niatnya beda cuy. Yang tadinya cuman pengen ngemodifin motornya karena menurut gue kurang oke ya, kurang layak untuk dimodif, bahaya gitu. Akhirnya niatnya gue ganti. Gue jadinya pengen ngebantu Mas Indra untuk bisa ngejalanin usahanya biar bisa lebih proper lah, seenggaknya kayak gitu. Jadi fix ya, motor Veganya ini nggak bakal gue oprek-oprek ya, mungkin sespannya bakal gue buka doang gitu ya, jadi biar tinggal motor Veganya doang standar gitu, body-bodynya gue pasangin lagi, gue bikin layak jalan biar bisa dipakai harian sama Mas Indra. Dan sebagai pengganti motor Vega ZR-nya, ya udah sekalian aja kita beliin motor yang baru lagi gitu ya, yang lebih proper sesuai dengan peruntukannya. Motornya apa? Ya, jadi kemarin gue udah minta tolong sama tim Katros untuk nyariin satu unit motor gerobak alias moger yang kayak punya gue itu ya. Cuman ini gue minta yang mesinnya lebih besar karena yang kemarin tuh dimensi yang gue pakai untuk bikin motor gerobak versi gue itu yang dimensinya kecil. Ini gue minta yang versinya besar dan alhamdulillahnya jodoh. Gue nemu yang second, emang bukan baru. Cuman kondisinya masih oke banget gitu cuy. Pertimbangan gue kenapa second ya sejujurnya karena untuk tambahan motor roda 3 ini adalah di luar budget dari yang gue perkirakan. Jadi ya udahlah, daripada gimana-gimana gitu kan tanggung, ya udah sekalian aja gue gantiin motornya gitu. Nah ini motornya sekarang udah ada, kita lihat ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sampai juga. Gokil. Gimana tadi? Bawanya susah nggak? Gampang. Gampang ya? Ternyata nggak susah. Seperti yang kita kira. Ya, jadi kemarin itu gue ngelihat motor ini di internet ya. Kondisinya bukan baru tapi second. Cuma gue lihat di internet ya masih oke. Jadi gue minta tolong si Mamat ini untuk ke tempatnya lah. Kalau misalnya barangnya oke langsung ditebus aja gitu. Tapi ternyata tadi pas lu sampai sana oke barangnya Mat ya. Oke. Ini lu cek-cek aman semua. Masih aman. Aman. Jadi ya udah langsung dibeli. Ini motor sih mesinnya masih oke lah. Mesinnya sama ini gue sama motor gerobak gue bagusan mana? Ya masih lebih oke ini dikit lah ya. Wah bangsat juga. Tapi ini bedanya sama moger gue apa Mat? Bedanya kalau moger itu silindernya dia masih tidur. Kalau ini kan udah ke atas gitu kan. Oh udah ke atas. Kasanya juga lebih gede ya? Iya. Dia Berapa bego. sih? 150. Oh iya belakangnya kita lihat. Ini belakangnya sama punya gue gedean mana? Lebih gede ini. Wah, bangsat. Kan juga. karena yang kemarin kan udah dibikin press itu. Oh iya benar juga. Ini masih diplastikin. Tangki masih plat semua, belum dempulan walaupun ini penyok. Oke sih. Wah, ada radiatornya, gede bener radiatornya. Wih, ya. Punya gua kecil radiatornya. Di belakang lagi. Pakai kita pindahin aja ya? Boleh. Ya, alhamdulillahnya motor ini dapat juga, walaupun sebenarnya gue ngeliat beberapa di internet itu ada yang jual dengan harganya cocok tapi kondisinya nggak terlalu oke gitu ya. Ya malum lah karena ini emang motor buat angkut barang biasanya kondisinya ya babak belur gitu. Cuman dari sini ya kayaknya kita langsung mulai step progresnya aja ya, karena emang keterbatasan waktu juga biar nggak terlalu kelamaan, karena emang untuk urusan modifnya di bagian belakangnya si bak ini rencananya pengen gue obrak-abrik atau pengen gue custom ya di bagian belakang. Untuk dari tengah ke depannya itu kayaknya gue masih tetap model originalnya aja, karena emang pada akhirnya nanti motor ini dipakai untuk usaha gitu kan. Jadi ya customnya itu sifatnya berdasarkan kebutuhan aja. Ya jadi motor bahannya udah dapat, walaupun
motor itu ternyata membutuhkan ekstra budget ya Mas Indra. Agak melenceng dari target awal tapi nggak apa-apa. Jadi konsep ya secara keseluruhan gua nggak akan terlalu banyak ngerombak di bagian tampilan gitu cuy. Tapi gua lebih pengen bikin motor ini jadi bermanfaat. Gue pikir juga mungkin banyak lah yang bisa bikin motor tampilannya jadi lebih bagus, lebih oke, lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada gua, jauh banyak maksud gue yang lebih jago daripada gua gitu ya. Tapi belum tentu bisa ningkatin status ekonomi seseorang. Paling nggak ya jadi lebih baik lah. Konsep besarnya adalah gue pengen bikin motor ini jadi seolah-olah bengkel mini berjalan. Kalau kalian lihat di bagian belakang ini kan bentuknya hanya pickup biasa kan. Nah, hal pertama yang gue lakuin adalah gue akan bikin bagian box di belakangnya itu. Di dalamnya nanti bakal gue isi alat-alat sesuai dengan kebutuhannya Mas Indra. Misalnya kayak rak kunci-kunci, terus kunci-kuncinya itu sendiri, dan kompresor, karena tukang tambal ban. Selain itu, gue juga mau bikin motor ini jadi selain mobile service gitu ya, tapi juga display berjalan. Jadi di bagian dalamnya itu gue kepikiran kayak bakal bikinin konstruksi untuk Mas Indra nanti bisa ngedisplay ban-ban gitu kan, ban dalam atau misalnya kayak oli-oli juga gitu. Jadi bisa ngedisplay, bisa sekalian jualan juga. Nah, karena di sini konsepnya display, otomatis gue mikir motor ini butuh listrik dong ya. Nah, untuk supply listriknya itu sekalian gua kasih Mas Indra nanti di dalamnya itu ada gensetnya cuy. Jadi bisa pasang lampu-lampu kayak gitu-gitulah. Karena ini juga udah ada listrik ya, jadi gue kepikiran kenapa enggak sekalian aja gua tambahin TV dan atau musik gitu di dalamnya. Jadi biar bisa menghibur si Mas Indra lah kalau lagi dinas gitu kan. Untuk finishing di bagian luar boxnya, ini gue kasih desain ya. Yang desainnya itu gue bikin ala-ala kayak service car gitu cuy. Satu lagi hal yang menurut gue juga penting ya, di sini gue juga mikirin sisi marketingnya gitu cuy. Nah, untuk project kali ini gue kasih nama atau gue kasih brand gitu ya, namanya adalah Motobox Service. Kenapa namanya Motobox? Ya karena udah jelas ya. Bentuk dari boxnya yang di belakang tuh kan kotak banget, jadi menjadi identitas lah menurut gua. Kayaknya seru juga ya kalau si Mas Indra nanti ini gua bikinin akun Instagram gitu cuy, buat Mas Indranya nanti berinteraksi sama calon customer ya. Jadi kurang lebih itulah yang bakal gua lakuin. Mungkin gak semuanya ya di episode kali ini gua jelasin. Mungkin nanti ada beberapa hal yang kelupaan yang bakal gua lakuin di project kali ini. Terima kasih juga buat para sponsor yang udah join di project kali ini. Tanpa support dan tanpa sponsor, gue yakin project ini nggak akan berjalan seseru ini. Nantikan episode kedua dari project Motobox ini. Sementara itu, langsung aja videonya gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.